Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hatur nuhun. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan kita kali ini menindaklanjuti bahasan kita pekan lalu terkait dengan optimalisasi komunitas belajar, terutama untuk komunitas belajar rumpun MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang mana kita sudah selama ini sudah membuatkan kelompok ya per rumpun, dan kita ada juga agenda-agenda yang akan dihadapi, diantaranya adalah terkait dengan berbagi praktik baik yang setiap bulan, insya Allah nanti di tengah bulan, itu agenda pertama. Yang kedua, untuk agenda P5 itu untuk kelas 10 kan ada literasi numerasi. Nah, untuk kelas 12 juga persiapan SNBT yang proyek hari Senin itu juga sama temanya literasi dan numerasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di antara ibu bapak ada yang mau memberikan usulan kira-kira untuk yang kegiatan nanti saat komunitas belajar, itu rencananya dari setiap rumpun tuh menyampaikan, ada perwakilan satu pertemuan satu orang menyampaikan tentang apa yang akan disampaikan, apakah berbagi pengalaman belajar di kelas atau misalkan ada perilaku siswa dan cara tindak lanjutnya. Itu yang pertama, yang berbagi praktik baik. Yang kedua terkait dengan itu tadi P5. Kemudian yang berikutnya yang dengan kelas 12 persiapan literasi numerasi untuk SNBT. Mungkin silakan ada usulan, kita fokuskan satu dulu mungkin ya. Yang pertama untuk berbagi praktik baik kira-kira di komunitas belajar, kira-kira apakah ada yang sudah siap menjadi perwakilan satu orang untuk menyampaikan apa gitu saya. Sepertinya betul yang ini Pak Lukman kan udah ada yang visi misi budaya positif ya, budaya positif. Nah jadi kayaknya dari kita mah udah lah Pak Lukman heula gitu kan. Ya jadi Pak Lukman yang untuk yang budaya positif kita sebagai pesertanya gitu, Pak Lukman sebagai narasumbernya gitu ya. Ya memang itu terus direncanakan karena perkawisan tugas abi CGP yang tadi seminasi kami budaya positif Tuhan memahami kami menganggap Bu Abi rekan sebagai bentuk tadi merefleksikan bahwa selama pelatihan ini itu seperti itu rekan kan ini juga saya juga udah ngobrol dengan Bu Elis ya, terkait dengan itu kita pasti akan membutuhkan sertifikat mungkin nanti buat BPMM. Ini kan masuk juga ke komunitas belajar ya Pak. Mudah-mudahan ya masih bisa dilaksanakan. Yang lain gimana tanggapannya? Setuju? Kemarin sudah direncanakan kalau tidak salah dalam berbagi praktik baik kan 4 orang teh dari masing, kan kita punya rumpun MIPA, kemudian bahasa. Jadi dari masing-masing rumpun satu orang. Iya, rencananya seperti itu. Oh, jadi kalau untuk MIPA diwakilkan dulu oleh Pak Lukman misalnya, yang nanti untuk hari Jumat yang akan datang itu nanti Pak Lukman. Jadi dari MIPA tuh kirain saya tuh dari ini 4 orang berbagi praktik baiknya di kita, tapi nggak akan dikombel nanti di berbagai kombel dari semua rumpun. Jadi kita hanya menunjuk perwakilan untuk saat ini Pak Lukman aja dulu. Kebetulan Pak Lukman sudah siap. Iya. Ya sudah. Sebagai awalan itu sebagai dulu. Awal, iya. Jadi biar setiap rumpun mencoba dulu. Nanti kalau misalkan setiap rumpun sudah bisa mandiri, bisa kita pecah per rumpun kegiatannya juga. Jadi kegiatannya nanti per rumpun gitu misalkan. Ini untuk nantinya. Nah, untuk yang pertemuan nanti kita semua dulu. Iya, digabung. Ya udah, kalau alhamdulillah, kalau menurut saya alhamdulillah sudah ada yang mewakili untuk ini, tinggal nanti barangkali kita pikirkan lagi untuk pertemuannya sebulan sekali. Iya, rencananya untuk yang bulan Agustus 1 kali. Kalau ternyata kita pendaftar sudah lumayan banyak, kan di RHK juga banyak yang mencantumkan berbagi praktik baik ya. Kita bisa mungkin sebulan 2 kali atau bahkan seminggu sekali di kedepannya. Untuk yang Agustus ini karena kita banyak kegiatan, ada camping, ada juga P5, jadi 1 bulan aja dulu 1 kali gitu.
Berarti dia ya untuk itu Iya. jadi nanti tinggal yang lainnya silakan cari ide masing-masing untuk bulan depan, diasumsikan anggaplah semua bulan depan akan tampil gitu. Jadi punya ide masing-masing gitu ya untuk bulan depan. Kalau misalnya gini, Pak Iman, misalnya ibu teh, jadi ada misalnya ibu ngajar teh, ibu Bu Rina, terus misalnya Bu Asi, itu kan ya dina satu kelas kan. Iya. Nah terus misalnya tinu pembahasannya soge ayah kan akhirnya di satu kelas itu teh ada guru yang mengajar 16 orang lah misalnya. Nah kemudian kita teh berembuk gitu kan, berembuk untuk menyelesaikan masalah-masalah di kelas itu gitu kan. Iya. Nah misalnya Aryata masuk di baik, praktik baik atau misalnya itu mah hanya apa ya, kayak agenda meningkatkan baru kan kalau kita guru yang beririsan mengajar di kelas dalam satu kelas dalam gitu satu kan, kelas ya, yang misalnya sama beberapa orang kan, ya gitu kan. beberapa orang. Nah kita mau mengidentifikasi siswa itu gitu begitu kan, ya nanti ya kepentingannya kan untuk siswa. Iya. Untuk siswa kan, untuk Siswa. meningkatkan pemahaman siswa misalnya dari semua mapel sih, tapi kan misalnya ternyata si masyarakatnya sama gitu, misalnya di Abi, di Bu Asi, di Bu Rina, ternyata sama si anak itu teh gitu kan. Berarti kita solusinya teh solusinya ke anak ini teh gitu, mau diberi apa misalnya, sehingga kita teh penanganan teh bakal sama gitu. Ya kan betul. gitu ya. Itu penting. Memunculkan kayak gitu. Bagus. Jadi memang untuk kegiatan komunitas berbagi praktik baik itu hanya salah satu bagiannya aja. Yang lainnya memang gimana kita fokus ke anaknya gitu ya, ke siswa. Jadi kalaupun tadi berbagi praktik baiknya dari misalkan Pak Lukman bicara tentang budaya positif ya. Nah, itu pun tetap berujungnya ke anak juga gitu. Iya. Ya, kan nanti ada dampak. Ada dampaknya. Ada dampak. Berbagi positif baiknya mah ke kita. Ke kita. misalnya. Tapi kan dari yang Kurang ditularkan itu ke akan anak-anak. berdampak ke Iya. Iya. Termasuk kalau misalkan ada ide pengen latihan pakai Canva misalkan. Itu kan Canva soalnya buat skill kita aja gitu. Tapi kan ujung-ujungnya gimana meningkatkan motivasi anak belajar di kelas dengan Canva misalkan. Yes. Atau misalnya sharing yang tadi bagaimana kita menangani kasus anak. Nah, ya. Kasus anak tuh beda-beda. Iya. Misalnya ada yang malas, apalagi nanti sudah dikasih tahu oleh Pak Lukman bagaimana budaya positif yang harus dilakukan kan, kita tuh harus ke situ mungkin. Iya. Ya, pasti kan arahnya ke situ. Anak lagi, gitu kan. Anak tidak harus selalu dalam pengetahuan kompetensi keprofesionalan kita, pedagogik gitu kan. Iya. Tapi kan dan skill yang lain juga bisa diasah, bisa di-sharingkan. Berarti Sesering mungkin ya. iya, sesering mungkin. Sesering mungkin itu ya. Sharing sering. Kita Sing sering. Sing sering sharing. Sing sering sharing. Sing Iya. sering sharing. Nah, bagus Mipa ya, Mipa itu Mipa, ya. Mipa itu ya. sing Sing sering sharing. sing sering. Sing sering sharing. Nah, berarti satu selesai ya, anu untuk P5 kelas 10 dan kelas 12 kayaknya kita perlu ada kemiripan ini deh, kebutuhan. Literasi sama numerasinya, terutama numerasinya karena kita banyakkan di MIPA, untuk literasinya mungkin kayak semacam data yang bersifat numerik juga gitu ya. Jadi kira-kira ada usulan kan, sementara ini kelas 12 teh sekedar perkalian dulu yang dimunculkan teh, dilatih teh. Nah, kedepannya level berikutnya mau kayak gimana? Apakah aljabar? Kayaknya aljabar. Masih kene lari wah baru udah pindah aljabar. Kayaknya Aljabar. Nah, kalau dilihat di SK kemarin yang di-share kan sudah ada lihat beberapa nama kan, ada yang masuk ke tim Litnum ya. Ada yang Litnum. Nah, mungkin itu bisa mohon bantuannya kira-kira kalau misalkan mau dibahas apa ya, rangkuman materinya secara singkat kayak gimana, pelatihan soalnya kayak gimana. Untuk memudahkan bisa ngambil mungkin dari buku-buku SMP dulu ya, karena kita fokusnya hanya untuk menguatkan aja. Untuk konten SMA sudah ada guru di mapelnya masing-masing. Jadi untuk tim Litnum bagian numerasinya mungkin bantu sana. Paling jadi nanti kalau misalkan aljabar apa dulu yang dibahas gitu. Untuk latihannya, soal ceritanya juga. Jadi ada soal praktis cepat, ada soal cerita untuk yang dianalisis aplikatifnya gitu.
Iya. Aplikatif. yang aplikatif. Iya, Aplikatif. Kalau yang tahun kemarin di project yang kelas 10 tuh sempat yang muncul itu loh, yang cerita anak di desa warna-warni. Iya, betul. Iya, Nah, iya. jadi Suruh kan- beli apa itu ya? Iya, suruh beli apa kemudian ngitung macam-macamnya. Iya, betul. Mungkin itu untuk yang level apa ya? Karena ketemu tuh tinggi 36. Tingginya. Iya, Jadi sama. untuk yang Iya. di kelas 10 juga boleh, cuma maksudnya kita nggak langsung ke soal yang kayak gitu, dimulai dengan kayak kemarin contoh misalkan harga comro. soal comro dulu deh misalnya. Bersama dengan Iya. Ya, Eta cerita anu calon monyet. Mana dia warna-warni. Asa abi mah ngomong. Oh, iya. Monyet mah nu eta Nu mengki kewirausahaan, iya. Ya tahu matematika. Matematika. Tapi mah teh cerita nu monyet Iya, calon monyet. Iya, ada, itu juga bagus. Kan calon monyet terus teh sekalian apa? ini Pak Iman, Mhm. ya karena kegiatan yang berikutnya yang kelas 10 itu Mhm. yang P5 Perkemahan. perkemahan Ah, iya. menyangkut hal itu saya teh ya sebagai pembina ingin tahu nanti pas di project P5 tema yang paling tepat gitu mengaitkan antara project P5 dengan camping Kemah. gitu. Oh, iya. Bagusnya kayak gimana? Kalau ya untuk tema kita tetap yang bangun jiwa dan raga. Tema besarnya itu bangun jiwa dan raga. Untuk topiknya atau yang di bawah temanya itu berarti kita fokusnya literasi numerasi dulu gitu ya. Cuma itu untuk bangun jiwanya anggaplah itu. Nah, untuk raganya teh berarti gimana literasi dan numerasi itu digunakan untuk gimana caranya survive di alam. Kita mendapatkan informasi dari alam, kayak melihat kayak misalkan pohon tuh kayak gini. Ini bagian ini berlumut, bagian sebelah sini, bagian sini agak kering. Berarti kira-kira yang menunjuk ke arah timur, yang mana yang barat misalkan. Terus kayak ngelihat bentuk doyongnya pohon, terus dan macam-macam, mungkin ada informasi-informasi lain nih. Kayak Piringan kira-kira Nah. hasil. Oh, Iya, ini betul. dia. Oh, ini ada garis, ada awit gitu. Set, Ah. gitu. Naksiran sudut. iya kayak gitu. Tadinya yang Ari mah memang literasi mah tadinya teh dilingkan juga dengan biologi. Kan kemarin teh sareng budian teh ada keanekaragaman hayati. Ah. Ya, dan memang mengaitkan misalnya minimal anak teh oh ini tumbuhan teh masukna karena naon spesies naon ya gitu kan. Jadi kayak kadinya sih gitu hoyong teh ya pohon teh memang pohon naon gitu namina naon pamitiasa nya misalnya kita naon namina gitu kan atau lebet karena spesies naon ieu teh gitu. Oh. Jadi memang si hoyong duikan jauh sih mengelompokkan. Kamu misalnya dapat pohon, dapat apa? Bunga, Bu. Nanti tadi acara kami ada penjelajahan per kelompok. Misalkan kalau numerasinya kan bisa diukur jarak dari langkah kaki. Anggap 1 meternya misalnya 2 langkah kaki. Jadi misalnya jarak dari Pos titik, 1 ke pos ya, titik, pos 2 iya, misalnya gitu. berapa kilometer. Hmm. Itu kan hitungannya Bisa. bisa. Hmm. Terus ditambah lagi kan fokusan si anak gitu dalam bisa bagi-bagi kelompok yang ini misalkan keanekaragaman hayatinya misalkan mengamatinya di sepanjang jalan yang ini yang numerasi gitu. Maka kan itu juga harus fokus ya. Misalnya kalau udah pegel yang ini berarti ya tadi hitungnya udah 50 langkah misalkan gitu kan harus ini juga. Ini bagus itu. Sekaligus itu yang biologi kayak misalkan di sepanjang jalan ada kayak tadi pohon apa aja, tanaman, jenis-jenisnya itu udah dibahas di kelas 10. Udah. Nih. Yang ada Baru itu keanekaragaman gen baru sampai tingkatan kemarin teh dapat lihat CP baru jadi nggak ada keanekaragaman hayati itu jadi di stop langsung Oh. klasifikasi. Oh, boleh dah karena enggak. karena klasifikasi nih ya. Iya, boleh. Nanti di pos nah di sekitar pos itu ada pohon apa saja kalau sambil jalan kan itu kan dari Biologi mah asal objek Iya. 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 Iya, objeknya. Makhluk hidup apa saja yang ditemui sepanjang perjalanan dari pos ke pos itu. Gitu. kami makhluk astral kalau betul. Kodamna. Ada pas kita teh aduh tadi sirup asa aya ya. Teka ciri kita pergi temuin dan apa yang deui aya deui. Iya. Iya. Atas ya. Habis ya udah kayaknya. Ya berarti udah lumayan ya untuk nanti berbagi udah ada Pak Lukman. Terus untuk yang tadi Litnum, mangga teh ayeuna ngawitan di Kreu ya karena minggu depan sudah mulai proyek. Iya rencana teh. 15 apa yang 19 Pak?
nanti Yang yang P5 badan 12 wae. orang badan gede bu kalau misalkan kita sudah siap dimulai lebih awal kami belum ya. Full. Yang Full. bahasa atau Sampai camping. bahasa Iya. ayana bahasa schedule jadwal literasi terus aya gitu. Sa acan. Acan. Mohon. Abi teh hoyong Ada IPS lah. ngalebetkeun murang kali ka anak. Hmm. Jadi anak kurang bakal masuk kelas teh kan. Oh, iya. Jadi istilahnya mah ngasih pembekalan oge persiapan nah itu nyungkeun waktu di luar eta deui. Iya. Aya waktu khusus kangge Iya. mereka. Berapa hari pergina? 1 hari, 2 hari? Untuk iya sih tina 1 hari teh paling tina saminggon 2 kali. Pendirian Oke, tenda sabaraha gitu. jam oke gitu dugikan ka waktu seueur pisan. Baik. Berarti anggap ya 2 hari per harinya 2 jam misalkan itu. Jadi ada 4 jam total atau Dino saminggon teh 2 kali. ya. Iya. Jadi misalkan hari Senin, Selasa atau Senin, Rabu atau Rabu, Kamis paling. misalkan Rabu, Kamis 2 jam masing-masing 2 jam gitu. Boleh gitu. Itu mau langsung breg semua anak pramuka disebar kayaknya enaknya Semua disebar. ya gitu ya. Jadi